Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nicholas Wilson, SMM, dosen Prodi Manajemen Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal abdi mas saya atau pengabdian kepada masyarakat yang akan saya ajukan pada periode ini. Dengan judul sebagai berikut Bapak Ibu sekalian, yaitu peningkatan intensi para pelaku usaha serta masyarakat di kawasan Jabodetabek guna menerapkan aktivitas bisnis serta perilaku ramah lingkungan guna mendukung pelestarian lingkungan alam Indonesia. Jadi seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian, saat ini banyak sekali perusahaan yang masih belum melakukan aktivitas bisnis secara ramah lingkungan. Jadi seperti perusahaan yang membuang limbahnya secara sembarangan di sungai, perusahaan yang menyebabkan polusi udara dan lain-lainnya. Nah, selain perusahaan ataupun pelaku usaha, tentunya para masyarakat juga memerankan peran penting, Bapak Ibu sekalian, ya di dalam masalah lingkungan ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sekarang ini di Indonesia masih banyak ya perilaku-perilaku tidak ramah lingkungan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara general atau secara reguler. Jadi misalkan seperti membuang sampah di sungai, membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Jadi inti dari kegiatan Abdi Mas pada kali ini adalah untuk memastikan bahwa para pelaku usaha dan para masyarakat sudah memainkan peran penting. Jadi kita akan memberikan penyuluhan terkait dengan kira-kira seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ini agar baik pelaku usaha ataupun masyarakat bisa merealisasikan konsep dari bisnis ataupun aktivitas konsumsi ramah lingkungan ini, Bapak Ibu sekalian. Ataupun latar belakang untuk program Abdi Mas saya adalah seperti berikut, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi terutama di ranah manajemen Bapak Ibu sekalian ataupun di ranah bisnis, konsep dari sustainable business ini menjadi salah satu konsep yang sangat populer sekarang Bapak Ibu sekalian, ya terutama dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir. Ya bahkan di berbagai pertemuan antar negara Bapak Ibu sekalian ya seperti G20 gitu ya, atau juga dari PBB sendiri dan sebagainya gitu ya. Ini selalu dibahas Bapak Ibu sekalian. Ya konsep dari sustainable business ini. Mengapa? Karena dari tahun ke tahun lingkungan semakin rusak Bapak Ibu sekalian. Ya global warming semakin parah, es di kutub semakin meleleh, begitu ya. Lalu juga pencemaran sungai, pencemaran laut, pembakaran hutan dari tahun ke tahun selalu meningkat dan sebagainya. Jadi atas dasar itu maka selalu digaungkan konsep dari sustainable business ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi artinya bahwa selain profit, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, jadi ini menggunakan konsep triple bottom line Bapak Ibu sekalian, ya planet, profit, and people. Ya, jadi artinya bukan hanya mencari profit semata, tapi perusahaan juga harus memastikan bahwa orang-orang di sekitar atau orang-orang yang terlibat dengan aktivitas bisnis itu bisa sejahtera. Dan juga bagaimana begitu ya agar aktivitas bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan alam seperti itu. Nah, tapi jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian di Indonesia, salah satu negara terbesar di dunia dan salah satu negara yang ekonominya sedang melaju pesat di dunia Bapak Ibu sekalian, justru karena karena percepatan ekonomi pesat ini, maka aktivitas manufaktur atau aktivitas bisnis jadi lebih intens Bapak Ibu sekalian. Namun sayangnya adalah bahwa intensitas dari aktivitas bisnis itu tidak dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan terkait dengan aktivitas bisnis dilakukan. Ya, jadi saat ini banyak jumlah perusahaan yang berdiri banyak Bapak Ibu sekalian, tapi banyak juga dari perusahaan itu yang justru berkontribusi pada perusahaan lingkungan. Ya, jadi misalkan banyak sekali perusahaan yang membabat hutan atau membakar hutan hanya untuk kepentingan pribadi. Lalu ada juga perusahaan yang ketika sudah produksi mereka membuang limbah di sungai tanpa melalui proses filtering yang seharusnya. Ya seperti yang anjuran pemerintah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya jadi hal itulah yang menyebabkan mengapa mayoritas dari sungai di Indonesia tercemar, udara juga tercemar Bapak Ibu sekalian. Ya lalu juga hutan juga banyak yang terbakar ya deforestation dan sebagainya karena itu Bapak Ibu sekalian. Ya jadi artinya masih banyak perusahaan Indonesia terutama di daerah Jabodetabek yang mementingkan profit semata tapi belum belum memperhatikan konsep dari atau dampak dari aktivitas bisnis dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian maka sebenarnya tujuan dari kegiatan Abdi Mas ini adalah sebagai tadi Bapak Ibu sekalian untuk menyadari ya untuk memberikan penyuluhan, solusi dan juga memberikan meningkatkan kesadaran dari para pelaku usaha ataupun masyarakat sekitar di daerah Jabodetabek Bapak Ibu sekalian guna memastikan agar berbagai aktivitas yang mereka lakukan tidak merusak lingkungan. Ya, jadi bukan hanya pelaku bisnis yang kita tuju, tapi juga para masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, karena para masyarakat ini secara tidak langsung juga dengan aktivitas sehari-hari mereka, gitu ya. Misalnya dengan mencuci pakaian di sungai, ya, lalu dengan membuang limbah di sungai, membuang limbah rumah tangga secara sembarangan di hutan dan sebagainya, itu juga memberikan kontribusi yang parah ya terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Ya, jadi kegiatan Abdi Mas kali ini ditujukan untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya, dengan harapan agar kedua belah pihak ini semakin sadar
ya bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan itu harus memperhatikan juga aspek lingkungan. Ya, jadi agar kedepannya lingkungan alam Indonesia menjadi lebih baik seperti itu dan mempercepat recovery dari perusahaan lingkungan yang terjadi. Ya, jadi ketika sudah rusak maka kita akan coba recovery seperti itu ya dari secara bertahap Bapak Ibu sekalian. Jadi diharapkan kegiatan Abdi Mas kali ini bisa merealisasikan hal itu. Oke, nah berikutnya ada beberapa tujuan Bapak Ibu sekalian, beberapa tujuan kegiatan Abdi Mas yang ingin dicapai. Ya, jadi pertama tentunya tadi Bapak Ibu sekalian yang guna meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan masyarakat, terutama di kawasan Jabodetabek terkait dengan pentingnya merealisasikan aktivitas ramah lingkungan. Ya baik untuk bisnis ataupun untuk sehari-hari. Lalu juga ini Bapak Ibu sekalian untuk memastikan tercapainya target SDG Bapak Ibu sekalian. Ya jadi sekitar tahun 2015 atau 2017 PBB mengeluarkan SDG Bapak Ibu sekalian, ya Sustainable Development Goals. Jadi isinya adalah sekitar 17 poin utama yang harus dicapai oleh setiap negara bagaimana untuk agar masing-masing negara bisa mencapai aktivitas atau bisa mencapai sustainable ini Bapak Ibu sekalian. Jadi agar negara kita menjadi lebih sustainable lagi seperti itu. Nah, terutama untuk poin 11 sampai 15 Bapak Ibu sekalian ya, karena poin 11 sampai 15 dalam SDG ini secara khusus dan secara konseptual membahas tentang lingkungan. Jadi bagaimana caranya agar perusahaan-perusahaan di negara itu dan juga masyarakat di setiap negara bisa berkontribusi untuk pelestarian lingkungan. Lalu berikutnya juga ada beberapa lagi Bapak Ibu sekalian, misalkan seperti berikut ya dengan tujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif dari berbagai aktivitas usaha yang dilakukan dan juga untuk membantu para pelaku usaha dan juga masyarakat Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun ya kira-kira langkah-langkah realistis seperti apa atau langkah-langkah praktis seperti apa yang bisa dilakukan secara cepat ya, dan juga secara nyata agar aktivitas bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak bagi lingkungan. Nah, begitu pula dengan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti kami juga akan bantu untuk berkonsultasi, ya memberikan bimbingan ke masyarakat terkait dengan kira-kira sehari-hari apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi agar aktivitas mereka secara tidak langsung tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan alam sekitar. Seperti itu. Nah, ataupun indikator dari keberhasilan Abdi Mas ini kurang lebih seperti berikut Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk kegiatan ini sendiri akan saya publikasikan, ya akan kami publikasikan sebagai artikel jurnal. Jadi akan kami nanti publikasikan ke jurnal nasional. Ya, jadi sebagai bentuk diseminasi dari hasil Abdi Mas ini Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk indikator keberhasilan. Lalu untuk pelaksanaan sendiri sebagai berikut Bapak Ibu sekalian. Pertama dari unsur SDM tentu ada banyak pihak yang terlibat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pertama nanti kami akan undang narasumber ya terkait dengan terkait dengan lingkungan ini dengan tujuan untuk membantu kami di dalam memberikan penyuluhan dan juga di dalam merancang tadi ya strategi-strategi atau langkah-langkah tepat seperti apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha dan masyarakat ini. Ya, jadi agar mereka bisa cepat untuk merealisasikan konsep dari aktivitas bisnis ataupun aktivitas sehari-hari ramah lingkungan Bapak Ibu sekalian. Selain narasumber tentu ada beberapa pihak internal Bapak Ibu sekalian seperti pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, lalu juga dosen ya Bapak Ibu sekalian baik dosen prodi manajemen ataupun dosen non manajemen. Lalu juga ada kelompok masyarakat. Tadi Bapak Ibu sekalian jadi kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat juga pastinya mereka akan terlibat dalam kegiatan Abdi Mas ini yang kami tuju. Lalu juga narasumber tadi Bapak Ibu sekalian, lalu juga ada mahasiswa Bapak Ibu sekalian, baik mahasiswa manajemen ataupun non manajemen untuk membantu kegiatan Abdi Mas. Lalu untuk waktunya seperti berikut Bapak Ibu sekalian kurang lebih ya, jadi dari rapat senat sampai nanti ketika kegiatan Abdi Mas ini diselesaikan dan didiseminasikan dalam bentuk jurnal atau artikel. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian presentasi yang bisa saya ajukan. Saya berharap proposal Abdi Mas saya ini bisa diterima dengan baik dan bisa menerima pendanaan yang baik seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk kita semua dan salam sehat. Terima kasih dan selamat siang.